Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Al-Fakir di Samsurizal BTA Channel. Robi sohli sodri wa yasirli amli wal hulu ubdata milisani ya kauli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang merapatnya Muhaimin Iskandar ke kubunya Anies. Menurut Al-Fakir, ini adalah salah satu pasangan yang serasi dan tepat untuk memenangkan di koalisi perubahan. Kenapa Al-Fakir bilang seperti itu? Karena dari Anies yang sudah mempunyai pendukung, saya lihat ini koalisi yang sangat solid untuk memenangkan pemilihan Pilpres di 2024 mendatang. Dalam arti kata, bukan berarti saya menafikan Pak Ganjar, Prabowo, dan Pak Prabowo. Namun dengan masuk bergabungnya Pak Muhaimin ke kubunya Pak Anies, maka agak sulit diprediksi. Peta kekuatan masing-masing sudah hampir sama di dalam penentuan presiden yang akan datang. Kenapa saya bilang seperti itu? Koalisi Anies dan Caimin ini menurut saya koalisi yang mengutamakan ingin perubahan dan ingin merubah dari sistem dari pemerintahan yang sekarang ini dan ini menjadi koalisi perubahan. Kenapa? Kita lihat backgroundnya Pak Anies ini, ya, itu mantan gubernur DKI Jaya, dan Pak Imin juga pernah menjadi artinya di dalam pencalonan Pilpres ini maka akan terjadi peluang yang bisa dikatakan persaingan ketat, yang mana Pak Prabowo dengan pemilihnya yang sudah terbukti, dan Pak Ganjar orang-orang muda yang berpikiran maju dan berwawasan serta berpikir tentang kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Di lain pihak, kita lihat juga Bapak Prabowo, seorang negarawan sejati, juga Bapak Ganjar Pranowo. Jadi menurut kesimpulan Al-Fakir, persaingan ini akan seru loh, dan agak sulit siapa pemenangnya. Beda dengan pilpres sebelumnya, akan agak sulit ditebak siapa pemenangnya. Selama ini siapa yang menguasai Jawa Timur, Jawa Barat,
itulah pemenangnya. Namun kali ini menurut saya ini win-win solution, artinya pesannya 30 30 30 dan 10%-nya lain itu tiga wilayah tersebut, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Namun kalau untuk DKI, Pak Fakir berpikir insya Allah itu bisa dimenangkan oleh Pak Anies, karena selama 5 tahun kemarin Pak Anies memimpin jadi gubernur DKI, basis masanya juga sangat banyak. Maka di sini akan terjadi di DKI ini walaupun tipis itu ada kemenangan dari Bapak Anies menurut saya. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah umat Islam juga cukup signifikan suaranya, maka mereka akan, artinya suara Bapak Anies untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat masih tetap akan mendulang suara. Artinya kalau selama ini PDIP menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun dalam kali ini menurut saya akan sulit untuk dimenangi sampai 80% oleh PDIP Perjuangan. Artinya pertarungan ini benar-benar seru menurut saya di Pilpres. Tinggal bagaimana kedua calon tersebut, presiden tersebut seperti Bapak Ganjar Pranowo dalam menentukan wakilnya, dan Pak Prabowo untuk menentukan wakilnya. Saya kira ini salah satu langkah yang sangat tepat, manuver politik yang dilakukan oleh Bapak Surya Paloh dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Sangat serasi untuk saat ini menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pilihan ini yang sudah mendeklarasikan untuk calon wakil presiden yaitu pasangan dari Bapak Anies. Sementara pasangan Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar Pranowo belum menentukan siapa calon wakil presidennya. Hal ini masih timbul tanda tanya dari para pemilih nantinya. Siapa yang akan dicalonkan sebagai wakil oleh Bapak Prabowo dan Bapak Anies, Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar Pranowo. Namun manuver yang dahuluan dilakukan oleh Bapak Surya Paloh ini adalah strategi tepat untuk menuju Indonesia perubahan yang ke depan. Pikir seperti itu. Bukan berarti saya pendukung Bapak Anies atau saya pendukung Bapak Ganjar atau pendukung Pak Prabowo. Namun saya memuji langkah tepat yang dilakukan oleh Bapak Surya Paloh. Memang benar-benar sangat brilian. Itu yang sangat brilian menurut saya. Tinggal sekarang ini Partai Demokrat yang merasa mengerti keinginan masyarakat itu. Namun kalau seandainya mereka dengan terbentuknya pasangan Pak Anies dan Caimin ini menjadi presiden dan wakil presiden, lalu mereka mengundurkan diri, artinya saya melihat sama sekali sikap negarawan dan dari ADART Partai Demokrat itu tidak lain dan tujuan dan bukan ingin merubah tatanan negara ini, namun politik asal dapat. Artinya menurut saya jika tidak dimasukkan ke dalam ketuanya sebagai wakil presiden, mereka akan keluar dari koalisi perubahan.
Jadi kita sebagai masyarakat awam dapat sekali menentukan kemana sih arah Demokrat ini yang sebenarnya, apa sih yang mereka perjuangkan. Apalagi dengan Bapak SBY yang kemarin bahkan mengutip salah satu ayat Al-Quran yang menurut saya tidak sesuai dan tidak sepadan dengan kondisi sekarang. Beliau tidak berpikir bahwa calon AHY itu di mata masyarakat juga masih prematur, masih muda dan belum dewasa, dan sama sekali belum menunjukkan kinerja yang sebenarnya. Akhirul kata, Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan. Al-Fakir mohon maaf di dalam mengulas pendapat ini. Namun ini murni pendapat ini, saya tidak berpihak kemana-mana. Namun saya melihat salah satu trik brilian yang dilakukan oleh Bapak Surya Paloh dalam menentukan calon wakil presiden. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.